Nah, yang menerima Injil Yohanes adalah kelompok orang Kristen Yahudi yang kedua tadi, yang lahir besar di luar gitu. Lahir besar di luar, karenanya Yohanes perlu menyatukan, mengikatkan diri, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Dan itu kan sebetulnya dasar mengapa kita Protestan di awal, Martin Luther, John Calvin, Zwingli menginginkan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal. Tapi ada satu nih yang menarik, karena mitologi Yunani kan pasti politeistik. Tapi kemudian ada beberapa filsuf Yunani kuno yang mulai menggagas monoteisme. Nah, ada satu buku kompilasi, saya sudah baca dari saya nulis disertasi 10 tahun yang lalu di Belanda, yang menulis bahwa sangat mungkin berita monoteisme, berita teologi monoteistiknya Musa itu ternyata didengar oleh banyak orang begitu. Mengapa? Karena memang mengajarkan monoteisme. Kalau tadi logos adalah hologos pada mulanya adalah firman. Kalau logos itu in the beginning was the word, pada mulanya adalah firman. Maka kalau yang lain, segala sesuatu dijadikan di masa lalu oleh dia. Ini kontrasnya betul-betul. Kalau dia... Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, dan juga tentu saja kita melihat, lalu kemudian menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita telah menyelesaikan rangkaian serial Kitab Wahyu yang cukup panjang, dan terima kasih sahabat dapat bertekun untuk bersama-sama mengulik teks Kitab Wahyu pasal per pasal, dan kiranya itu boleh menjadi berkat. Dan pada episode kali ini kita mengulik kitab yang baru, yaitu diambil dari salah satu kitab Injil yang menarik, sahabat, yaitu dari kitab Injil Yohanes. Kita mulai dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 18, dengan judul Logos Firman Menjadi Daging. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan yang akan mengawali ulikan kitab Injil Yohanes ini telah hadir di studio, yaitu Bapak Pendeta Sigor Sitanggang, P. Sitanggang TSD. Salam jumpa kembali, Pak Pendeta Sigor. Pak Pendeta Sigor mendapat keistimewaan untuk mengawali serial mengulik kitab Injil Yohanes. Dimulai Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, diberi judul Logos Firman Menjadi Daging. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai saja. Mari Pak Pendeta Sigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus kami bersyukur pada saat ini kami akan kembali melakukan ngulik Alkitab, dan kami akan memulai dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Satu hal yang sangat penting, karena tema ini, perikop ini bicara tentang kristologi. Karenanya tolonglah, mampukanlah kami, baik yang ada di studio ini sebagai narasumber, maupun juga para pemirsa penyaksi yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes, dan menambahi pemahaman kami akan Kristus Tuhan dan Allah kami dalam ziarah kami mengiring Engkau di sepanjang kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, saya akan membacanya. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang
menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Ayat 1 sampai 18 ini Pak Pendeta dan Pak Pendeta Sigor menekuni bidang studi kitab secara khusus perjanjian baru, dan rasanya kita akan bersiap ini untuk mendengarkan ulikan yang detail Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Baik Pak, kita mulai dari mana ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Perikop ini bisa dilihat di bagian pertama ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 14, kemudian ayat 18 sebagai penutup satu perikop ini. Walaupun pemenggalan itu sebetulnya Elai yang lakukannya dalam teks asli, dia tidak dipenggal sampai ayat 18 begitu. Tapi itu juga jadi semacam tradisi atau custom dalam lembaga-lembaga Alkitab Indonesia, cukup banyak yang memenggalnya sampai ayat 18. Tetapi artinya ayat 18 itu bukan dari sananya selesai di ayat 18, supaya kita semua tahu ya, bahwa pemenggalan perikop per perikop itu dilakukan oleh lembaga-lembaga Alkitab, dan kadangkala Elai punya pemenggalan sendiri, kadangkala mengikuti tradisi yang sudah ada. Dan kalau bagian ini memang secara umum rata Alkitab yang saya pernah baca, Inggris, kemudian juga Jerman, Belanda, dan Prancis, yang saya bisa baca paling tidak pasif gitu ya, saya menemukan rata-rata memang memotongnya ayat 18, karena 18 itu menjadi seperti aklamasi atau konklusi dari keseluruhan perikop. Makanya 19-nya kan kemudian berkata, inilah kesaksian, jadi dia memulai sesuatu yang baru. Nah, karenanya kita akan mengulik ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 14, kemudian 18, yang saya pahami secara keseluruhan menjadi isi dari perikop panjang ini. Walaupun nanti di ayat 4, 5 dan 6 dia bicara tentang terang begitu ya, bahwa dia adalah terang begitu, dan dia adalah terang manusia, dan terang itu dikaitkan dengan kebenaran. Ini menarik, saya akan sedikit ulas, tetapi itu nanti lebih ke akibat atau tafsir terkait dengan moral atau praksis begitu ya, bahwa dia adalah benar, dan karenanya sebagai benar dia terang, dan terang bagi umat manusia, yang tentunya korelasinya berarti moralitas gitu ya. Nah, sementara keseluruhan ini lebih bicara inkarnasi. Nah, karenanya saya memulai saja, nanti time to time saya akan melihat teks bahasa Yunaninya, tetapi saya tidak akan bacakan semua teks Yunani. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar ayat yang pertama, maka ayat yang pertama itu teks aslinya en arche en ho logos kai ho logos en prostonteon kai theos en ho logos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu ada Allah. Nah, en arche itu kata benda.
dan dia pakai N, jadi harusnya in the beginning. Bahasa Inggris rata begitu. Kita pada mulanya, jadi pada permulaan, atau kalau Indonesia memang dalam permulaan agak kurang enak didengar ya, jadinya pada. Tapi arche itu adalah kata benda, permulaan. Tapi dia juga bisa diartikan memang awal, tapi juga bisa kepala atau bisa juga chief gitu. Misalnya kepala rumah ibadat disebutnya archi sunagogos. Sunagogosnya sinagoga, rumah ibadat, kepalanya disebut arche atau archi. Jadi archi ada beberapa makna lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di ayat 2 disebutkan hutos en arche prostonteon. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, kemudian ayat yang ketiga, pantadi autu egeneto, kai choris autu egeneto, ude hen ho kegonen. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak satu yang telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan. Pada mulanya adalah firman, en arche en ho logos. Nah, logos ini apa? Dia kata benda tentunya, dari kata kerja lego yang artinya berkata. Lego itu berkata, logos berarti simply kata, word gitu ya. Jadi arti harfiah dari logos itu ya kata, perkataan kalau jamak atau kata. Maka ketika kita coba pahami dalam semesta makna gitu ya. Biasanya saya mengajar tafsir itu kalau sebuah istilah, paling tidak ada dua semesta. Pertama, arti harfiah, ya itu arti sintaksis. Jadi menurut kamus artinya apa? Kemudian yang kedua, makna semantik. Jadi kalau tadi arti sintaksis, kemudian makna semantik. Kalau sintaksis itu arti harfiahnya menurut kamus kira-kira apa. Nah, kemudian makna semantik. Semantik itu maksudnya makna kata yang digunakan dalam teks. Karenanya, saya dulu ingat sekali ada beberapa teman yang kalau membaca teks Yunani, lihat kamus artinya ini, ada misalnya satu kata 10 arti, maka 10-10-nya dipakai dalam teks. Teks ini artinya gini. Nah, itu salah sebetulnya. Jadi satu kata, kalau artinya 3, dan 3-3-nya tidak sinonim gitu ya. Misalnya mula, awal itu kan sinonim. Tapi kalau mula, kepala, pertama kan nggak sinonim. Maka ketika arche digunakan, kita mesti ngecek. Yang dimaksud apakah mula, kepala, atau pertama kan begitu ya. Walaupun kata protos juga artinya pertama, tapi ini maksudnya awal atau pertama dari segala sesuatu sebelum yang lain ada. Nah, katanya semesta makna ini kita mesti, arti kata ini mesti kita lihat. Secara sintaksis dia bisa berarti kata, ucapan, pernyataan, wacana, sanggahan juga bisa, rasio juga bisa, proporsi juga bisa, catatan juga bisa, penjelasan, alasan, dan pemikiran. Jadi arti pertamanya kata, tapi kemudian dia bisa berkembang. Kalau kata kan cuma satu. Kalau perkataan bisa beberapa gitu ya. Kalau pernyataan, statement, ya sebuah kalimat. Tapi kalau ucapan bisa panjang. Wacana lebih panjang lagi. Sanggahan lebih panjang lagi. Kalau rasio bicara logical thinking gitu. Jadi ini karena begini. Nah, ini bisa disebut logos gitu. Kemudian juga bisa catatan, bisa penjelasan, bisa kalau tadi rasio, kemudian alasan atau reason. Apa sih reason di balik ini? Nah, itu kemudian juga disematkan dalam definisi teknis terhadap kata logos. Yang terakhir, thoughts, pemikiran. Nah, ketika kita melihat dalam teks ini, maka kita tidak menggunakan dalam konteks tata bahasa dalam pengertian kata. Ya, misalnya dalam kalimat kita biasanya ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tiap posisi itu kan ada kata. Tetapi dalam gramatik atau dalam tata bahasa, tiap kata itu tidak dipakai kata logos, tapi leksis. Gitu ya. Kita pakai leksis yang berarti juga kata. Karenanya logos jadi cenderung bukan sekedar word dalam pengertian tata bahasa, tapi lebih kepada logos dalam pengertian filosofis begitu. Dalam pengertian filosofis. Nah, karenanya dia punya makna yang berimplikasi filosofis dan religius. Yang pada dasarnya ada dua. Bisa sebagai pemikiran, alasan batin, konsepsi intuitif.
bisa juga sebagai ekspresi lahiriah dari pikiran dalam ucapan. Jadi bisa sekedar ekspresi begitu ya, ekspresi pernyataan perkataan, tapi bisa juga semacam thoughts, pemikiran atau alasan batin atau konsepsi yang sifatnya intuitif tadi. Nah, jadi ada dua. Nah, tentunya yang pertama itu lebih kuat gitu ya, ketika dia bicara pemikiran, alasan batin, konsepsi intuitif, dia lebih kuat, lebih dalam dibandingkan dengan definisi yang kedua, sekedar ekspresi lahiriah dari pikiran dalam ucapan. Misalnya saya lagi mikir apa gitu ya, aduh saya lapar sekali, saya pengen makan, itu juga ekspresi dari pikiran gitu ya. Tapi kalau alasan batin, pemikiran lebih panjang lebar begitu ya, lebih detail. Nah, kita perlu tahu juga dari filsafat Yunani tentang logos ini. Mengapa kita perlu tahu? Misalnya salah seorang pakar PB yang saya sangat suka, Craig Skinner, misalnya dalam komentarinya The Gospel of John, a Commentary, di halaman 339, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia berkata, Yohanes menulis dalam bahasa Yunani kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani dalam lingkungan tertentu. Dan karenanya Yohanes mengingatkan dirinya untuk menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pendengarnya. Jadi penerimanya jelas orang Kristen. Udah pasti, nggak mungkin penerima Injil Yohanes bukan Kristen kan gitu ya. Tapi yang kedua, ternyata bukan Kristen non-Yahudi, Kristen Yahudi. Dan memang sebetulnya sejak awal yang menjadi Kristen di awal sekali itu ada dua kelompok Yahudi. Pertama, Yahudi yang lahir di Israel, Yerusalem dan sekitarnya. Ya, contohnya Petrus dan kawan-kawan itu adalah orang Yahudi yang lahir memang di Israel. Tapi ada juga orang Yahudi yang lahir di luar Israel. Contohnya ya orang-orang yang datang, ribuan orang yang datang pada hari Pentakosta. Dari 14 sampai 16 daerah dengan dialek yang berbeda. Kemudian mendengar mereka berbicara dalam bahasa masing-masing, dan di situ lihat kami dari sini, dari Libya, Mesir, Arab segala macam, tapi mereka orang Yahudi karena mereka bersiarah pada hari raya Pondok Daun saat itu ke Yerusalem, di mana dengan kata lain mereka orang-orang Yahudi yang sudah lahir, besar, bertumbuh di wilayah di luar Israel yang sebetulnya sudah tidak fasih, bahkan tidak bisa bahasa Ibrani. Dan itu sebabnya Roh Kudus berbicara dalam bahasa-bahasa itu melalui 120 orang itu. Nah, dari sejak awal sebetulnya gereja sudah terdiri dari dua kelompok ini. Tapi kelompok ini masih dalam kelompok besar orang-orang Yahudi. Begitu. Nah, yang menerima Injil Yohanes adalah kelompok orang Kristen Yahudi yang kedua tadi, yang lahir besar di luar gitu. Lahir besar di luar, karenanya Yohanes perlu menyatukan, mengikatkan diri, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Dan itu kan sebetulnya dasar mengapa kita Protestan di awal, Martin Luther, John Calvin, Zwingli, menginginkan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal, begitu ya, supaya dapat dimengerti. Karena prinsip dasar penulisan Alkitab juga begitu. Jadi, kenapa Injil, katakanlah seluruh perjanjian baru, kenapa tidak dalam bahasa Ibrani? Karena konteksnya sudah berbeda begitu. Konteks perjanjian baru makin ke sana, penerimanya adalah orang-orang Kristen Yahudi yang tidak mahir, bahkan tidak bisa bahasa Ibrani, bahkan kemudian berikutnya orang Kristen non-Yahudi yang otomatis tidak bisa bahasa Ibrani. Dan karenanya kemudian Yohanes menggunakan bukan hanya sekedar bahasa, tapi juga istilah-istilah Yunani yang sebetulnya dalam bahasa Yunani dan dalam mitologi filsafat Yunani kuno dia punya muatan yang kuat, tetapi khas begitu. Nah, dalam sistem teistik manapun, dalam konstelasi berpikir filsafat Yunani kuno, kata logos ini dapat digunakan secara beragam, tapi secara khusus di sini untuk wahyu atau dapat dipersonifikasikan untuk menunjukkan wujud yang terpisah. Nah, di sebagian besar aliran filsafat Yunani, logos ini digunakan untuk menunjuk pada prinsip alam semesta yang rasional. Jadi alam semesta ini sebetulnya ada prinsip. Misalnya mengapa matahari di situ 9
sekarang 8 karena Pluto dianggap dwarf planet. Mengapa mereka berputar pada porosnya secara konstan, walaupun konon perputaran orbit itu tidak lingkaran tapi elips begitu, namun bentuk elips itu tidak berubah-ubah gitu, dan dia tidak bolak-balik begitu. Nah, keteraturan itu menggambarkan adanya prinsip alam semesta yang rasional, yang cerdas dan menghidupkan. Nah, prinsip alam semesta yang rasional, yang cerdas, menghidupkan ini kemudian itulah yang disebut logos begitu. Kemudian ini diturunkan dari analogi makhluk hidup. Karena orang Yunani kuno sebetulnya memahami alam semesta sebagai realitas hidup, artinya dia hidup gitu ya. Dia bukan benda mati begitu. Itu sebabnya nama-nama dewa pun kemudian dikaitkan dengan semua benda langit itu ya. Sampai langit itu, Uranus itu pun nama dewa misalnya begitu ya, yang kita kemudian juga sebut surga. Nah, karenanya alam semesta ini dihidupkan oleh beberapa prinsip, yaitu logos yang universal. Ini menarik, jadi pembuka pertama ini ya. Jadi kita untuk bisa mengerti tentang teks ini, kita mau nggak mau memang perlu memasuki sedikit alam filsafat Yunani. Dengan demikian nanti kita bisa dituntun sampai pada maknanya, kita bisa memahami, karena memang konteks penerima pada saat itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi wajar saja pendekatan bahasa, pendekatan cara berpikirnya juga memakai pendekatan cara berpikir alam Yunani. Kita akan memasuki segmen kedua untuk melihat ulasan teks yang lain, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode, tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam.
kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dengan judul Logos, Firman menjadi daging, dengan narasumber Bapak Pendeta Sigor P. Sitanggang PhD. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Mari Bapak Pendeta, kita lanjutkan di segmen kedua ini. Secara umum ya, kita perlu juga mengetahui sedikit ya tentang alam pikiran filsafat Yunani kuno, sampai nanti kita akan dapat mengerti pesan dari teksnya. Mari Pak. Ya, baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita masih sedikit mendalami lagi, karena kita perlu tahu dulu waktu Yohanes pakai istilah atau terma logos, kita mesti tahu dulu kedalaman pemahamannya. Karena ketika Injil atau gereja mula-mula bicara Yesus adalah logos, maka tentu komunitas orang Kristen sekalipun Yahudi tetapi berkembang hidup lahir besar di konteks Yunani, maka ketika pakai logos mereka sudah punya konsepsi dulu, sudah punya konsepsi. Misalnya sama dengan kalau kita orang Batak, debata mula jadi nabolon. Maka waktu Martin Luther pakai debata untuk mengadopsi istilah debata untuk menjelaskan Allah dalam perjanjian lama, kemudian juga dipakai dalam perjanjian baru, tentu juga sebagian akan punya pemahaman awal. Dan tentunya pada saat awal sekali, ketika orang mendengar, oh Allah itu juga adalah debata, orang Batak debata Jehovah, yang sebetulnya diambil dari debata mula jadi nabolon, dewanya orang Batak. Tentunya ada konsep yang belum tentu sesuai begitu, atau paling tidak sudah punya konsep background gitu ya, background konsep. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan logos ini. Misalnya di Pythagoras ya, yang hidup tahun 570 sebelum Masehi, logika dimaknai sebagai logika, dimaknai juga sebagai reason atau alasan. Tapi bukan kalau Indonesia alasan kurang, lu cari-cari alasan aja gitu. Jadi kesannya begitu. Padahal maksudnya alasan di sini reason itu sebetulnya ya mirip dengan logika, sesuatu yang masuk akal gitu ya, argumentasi yang masuk akal. Nah, menurut Pythagoras, logos adalah aspek ketiga alam semesta yang menjembatani. Ada aspek pertama disebut monas, tapi nggak ada hubungannya dengan monas kita di sana ya. Itu akronim Monumen Nasional. Nah, mereka pakai istilah monas. Monas ini adalah sosok yang baik, bahkan disebut juga dengan Allah, begitu ya, Allah sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah duas. Duas ini kekuatan yang melawan, kekuatan yang melawan. Jadi ini juga gambaran rata agama-agama kuno, di mana yang baik dan yang jahat seperti hampir kalau tidak setara, hampir setara dan saling bertarung gitu. Yang tentunya berbeda dengan konsep Kristiani. Kalau konsep Kristiani, baik dengan jahat tidak setara gitu. Yang baik adalah Allah, sang baik. Sementara yang jahat adalah iblis dengan roh-roh jahatnya dan manusia yang tergoda untuk itu. Dan posisi tidak setara begitu ya. Dan Injil dan juga seluruh Alkitab selalu kabar baiknya sang baik pada akhirnya menang. Begitu juga kita sudah mengulik cukup lama tentang Wahyu. Salah satu poin utamanya adalah penderitaan tidak selama-lamanya.
persekusi berapapun mengerikan, berapapun beratnya, suatu saat akan berakhir. Maksudnya, sang jahat yang menyebabkan persekusi pada suatu saat akan dikalahkan. Dan kepuncaknya di akhir zaman nanti, sang baik akan datang mengalahkan secara paripurna sang jahat tadi. Begitu. Nah, karenanya itulah yang membedakan kekristenan dengan banyak konsep agama kuno, filsafat kuno. Nah, Monas yang baik dengan Duas yang melawan lah begitu, kemudian hadirlah Logos jadi jembatan harmonisasi dari keduanya sehingga keduanya jadi seimbang. Saya tidak mengerti filsafat Mandarin kuno, tapi saya senang sekali nonton film kungfu Mandarin kuno. Dan karakteristiknya juga sama. Bahkan yang menarik, saya pernah menyaksikan satu film begitu ya, film seri di mana Kaisar Iblis bisa bertobat begitu. Dia berhenti jadi Kaisar Iblis karena dia lelah. Dan ada narasi, nampaknya itu konsep modern, tapi itu menarik. Kaisar Iblis digambarkan lelah dengan profesinya. Dia berhenti jadi Kaisar Iblis karena dia tidak mau jadi budak korporat. Nah, istilah yang dibilang, saya mau berhenti jadi budak korporat, dia bilang begitu. Dan ini kan sebetulnya istilah modern yang disematkan. Tapi yang menarik adalah, kalau yang baik itu langit, karena memang Tien artinya bisa langit, bisa Allah gitu ya. Dan ada Kaisar Langit. Tetapi yang menarik dalam khusus film itu, Kaisar Langit bisa dikalahkan oleh Kaisar Iblis begitu. Dan yang menarik, Kaisar Langit bisa berlaku jahat, Kaisar Iblis justru bisa berlaku baik, membela yang benar gitu. Ini menarik. Artinya bahwa agama-agama kuno dan juga di luar kekristenan punya konsep yang beragam. Nah, Yunani kuno saat itu, aspek pertama Monas yang juga dianggap sama dengan Allah, dan aspek yang kedua Monas, kekuatan yang melawan atau sama dengan sang jahat, ini sang baik. Ini kemudian tentu jadi pertarungan. Maka untuk menjembatani itu supaya harmonis, hadirlah Logos. Ini konsepnya Pythagoras. Dan nampaknya dia yang paling pertama menggagas konsep Logos, bukan sekedar word tadi begitu. Kemudian ada Heraklitus dari Efesus. Efesus kemudiannya nanti tempat penginjilan dan bisa dikatakan base campnya Paulus, karena gereja Efesus dia datang beberapa kali, dan hubungan Paulus dengan para penatua di gereja yang dia bangun di Efesus itu intim. Bahkan sebelum dia pergi ke Yerusalem untuk menderita di sana, para penatua melarang Paulus pergi setelah Nabi Agabus datang bernubuat. Nah, rupanya 6 abad sebelum Paulus muncullah Heraklitus ini yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia terjadi menurut Logos. Nah, apa yang menarik? Yang menariknya adalah bahwa kemudian ini digambarkan seakan-akan Allah, karena disebutkan mencipta segala sesuatu terjadi menurut Logos. Nah, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Baru di ayat yang kedua, ketiga, keempat, sampai ketiga sebetulnya, dia menciptakan segala sesuatu. Maka waktu Yohanes Pembaptis menggunakan, penulis Injil Yohanes, saya kutip ya, berkata begini, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang dijadikan, atau Yunaninya panta itu the whole, panta di autu egeneto, panta di autu di itu dia itu melalui, jadi semua melalui dia diciptakan, kai choris autu egeneto, ude hen ho gegonen, nggak ada yang ada ini jadi ada tanpa dia gitu. Dan bahasanya agak berat gitu, tapi dalam teks Indonesia juga agak rumit juga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Agak ribet ya. Intinya cuma semua yang jadi ini tidak jadi kalau tidak dijadikan oleh dia. Ada sumber pertamanya. Ya, sumber pertama. Dan ini karenanya mirip dengan siapa? Heraklitus. Konsep Heraklitus terkait dengan Logos itulah yang digunakan oleh Yohanes berarti. Begitu, karena semua terjadi menurut Logos. Tadi ayat 3, tanpa dia tidak ada yang terjadi. Gitu ya. Nah, karenanya kemudian dunia dengan fenomena yang ada di dalamnya, menurut Heraklitus adalah kumpulan hal-hal yang bersatu dan struktur yang teratur. Ini yaitu kosmos ya, yang tadi saya katakan, matahari, walaupun pada waktu itu sebagian besar konsepnya bukan solar system gitu ya. Jadi bukan berpusat pada matahari tapi berpusat pada
bumi jadi kosmosentrik bukan heliosentrik begitu. Tetapi konsep dasarnya adalah alam semesta ini yang memang waktu itu pusatnya bumi, terus planet-planet, matahari itu yang ketiga posisinya dan yang lain-lain ini mengitari bumi, tapi itu tetap konsep dasarnya keteraturan kosmis ini diatur, dikelola oleh Logos, yang berarti ada aspek yang kedua, pencipta dan kemudian pemelihara gitu, dia yang memaintain alam semesta. Ini menurut Heraklitus, walaupun nanti dalam filsafat Yunani lainnya itu ada atlas yang menopang bumi begini kan. Di beberapa universitas di barat itu patung itu dibuat, bumi dipegang begitu. Nah, sebelum kemudian berkembang ke situ, konsep dasarnya Logos lah yang memelihara, nurturing gitu ya. Nah, berikutnya di kurang lebih tahun yang serupa, selisih sekitar setengah abad, Anaxagoras dari Klazomenae mulai menaruh konsep nous. Nous itu pikiran ke dalam Logos. Artinya kemudian dia jadi bisa juga bahkan dianggap terkait erat istilah lain atau ya berarti sinonim gitu. Yang berarti pengembangan pada prinsip rasional. Tetapi kemudian prinsip yang rasional ini jadi penyebab pertama dari segala sesuatu yang nanti dikembangkan lebih jauh oleh Aristoteles yang masuk dalam teologi Kristen melalui Thomas Aquinas. Ketika dia bicara Allah, the unmoved prime mover. Penggerak segala sesuatu yang tidak digerakkan. Itu kan Thomas Aquinas punya dalil berbasis Aristoteles, dan ternyata Anaxagoras juga mendalilkan itu bahwa Logos memiliki nous, pikiran, dan karenanya kalau dia pikiran, ya kalau dia waras gitu ya. Jadi ini konsepnya pikiran waras, bukan pikiran yang tidak waras. Pikiran yang waras berarti di dalamnya ada prinsip-prinsip rasional. Dan kalau dia menjadi prinsip rasional, melanjutkan Heraklitus dan melanjutkan Pythagoras, maka tentunya dia jadi penyebab pertama dari segala sesuatu. Di dalam teks kita juga, teks Yunani kita, sebetulnya konsep itu juga muncul. Begitu ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia. Nah, ini Heraklitus, tapi ayat 2, pada mulanya, ini bicara apa? Mula, beginning, awal. Pada awalnya dia gitu. Terus dari dia menciptakan segala sesuatu. Maka dia berarti yang apa? Protos, yang pertama. Makanya nanti konsep pertamanya Yesus juga digunakan oleh Paulus, prototokos, yang pertama dari segala ciptaan. Itu misalnya di Kolose 1 mulai dari ayat 15. Yesus adalah gambar rupa Allah, segala macam. Tapi kemudian yang sulung di antara segala ciptaan. Sulung itu bukan berarti dia dilahirkan, tapi maksudnya awal, pertama, sebelum segala sesuatu yang ada, dia sudah ada. Nah, rupanya kita mulai klik nih. Rupanya ini konsep berbasis pemikiran Yunani. Salah nggak? Nggak salah, karena para filsuf saat itu berpikirnya sudah sangat dalam gitu. Sangat dalam. Tapi ada satu nih yang menarik, karena mitologi Yunani kan pasti politeistik. Tapi kemudian ada beberapa filsuf Yunani kuno yang mulai menggagas monoteisme. Nah, ada satu buku kompilasi, saya sudah baca dari saya nulis disertasi 10 tahun yang lalu di Belanda, yang menulis bahwa sangat mungkin berita monoteisme, berita teologi monoteistiknya Musa, itu ternyata didengar oleh banyak orang begitu. Mengapa? Karena memang mengajarkan monoteisme. Katakanlah kalau Musa 3000 tahun sebelum Masehi, atau 2000, atau katakanlah tulisannya baru muncul 1000 lah gitu ya, Perjanjian Lama, maka itu termasuk konsep monoteisme yang paling awal. Gitu. Ya. Kalau kita tarik, kenapa saya tarik sampai ke 3000 sebelum Masehi ya? Kalau kita narik narasi kejadiannya itu gitu ya. Tapi kalau kita narik dari kitab itu ditulis ya katakanlah 1000 lah gitu ya. Karena misalnya itu di era Daud dan di era setelah Daud, konon kalau kajian modern tahun 700-800 baru mulai disusun oleh para pemimpin agama Yahudi. Katakanlah kita ambil 1000. Tapi katakanlah ambil 700-800. Kalau kita lihat filsuf-filsuf Yunani kuno ini kan juga abad 6, abad 7. Kalau katakanlah tahun 700-800. Di era itu menyebutkan Allah itu esa, itu aneh. Itu aneh, betul-betul
absurd betul-betul, bahkan sangat mungkin dianggap gila. Lu gila lu, masa segitu banyak Allah, segitu banyak dewa, kamu punya satu. Belum lagi kalau pendekatannya matematis, lebih menguntungkan mana? Punya satu Allah, satu dewa, atau punya 10-20 dewa? Lebih menguntungkan ini dong. Kalau ke gunung ada dewa gunung, kita sembah gunung, aman. Kita ke laut, kalau Yunani kuno ada Poseidon, kita sembah Poseidon, aman. Kan gitu. Jadi memang di salah satu buku yang saya pernah baca, muncul itu. Jadi orang-orang kuno saat itu melecehkan orang-orang Yahudi dan kemudian orang Kristen yang meneruskan konsep monoteisme itu. Tapi kekristenan punya hal yang lebih konyol. Kok Allah bisa jadi manusia dan mati? Kalau bagi orang Yahudi dan Timur Tengah konyol. Tapi bagi Yunani nggak konyol. Karena dewa-dewa bisa jadi manusia. Zeus misalnya pernah jadi manusia, cari perempuan bumi, menikahinya, lahirlah Hercules misalnya gitu. Jadi konsep anak Allah jadi manusia di Yunani kuno tidak asing, tapi bagi yang lain itu aneh. Karena transendensi Allah yang begitu jauh gitu. Sementara dalam filsafat Yunani kuno tidak gitu. Nah, kembali lagi ke sini, jadi bisa dibayangkan sangat mungkin konsep monoteisme Yahudi itu menyebar dengan sedemikian. Bisa jadi sebagai olok-olok bagi masyarakat umum, pasti jadi olok-olok. Tapi bisa dibayangkan bagi filsuf pemikir, ini sesuatu yang baru nih. Nah, namanya filsuf, apalagi kalau kita lihat Paulus bilang filsuf-filsuf Yunani itu nggak punya kegiatan yang lain selain ngobrolin penemuan-penemuan pemikiran-pemikiran baru. Selain mikir dan ngocehin, ngobrolin pemikirannya gitu. Sampai Paulus juga mencatat itu gitu. Dan itu memang umum, lumrah. Mereka kumpul cerita, dan ketika muncullah ide baru, sama kayak Paulus punya ide baru, diundang ke Areopagus gitu, dan dari situ muncullah filsuf Yunani yang ikut Dionysius gitu. Nah, bisa dibayangkan, karenanya ini sebetulnya menunjukkan satu hal. Sebetulnya ada saling pengaruh sebetulnya. Yudaisme mempengaruhi misalnya Yunani kuno kemudian mempengaruhi kekristenan, dan itu lumrah sebetulnya. Nah, itu anak Anaxagoras, dan kita mendapatkan hal yang menarik. Nah, di sedikit lebih muda, masih di bilangan abad ke-5, Empedokles berkata, alam semesta diatur oleh prinsip yang berada di atas kekuatan dan elemen, di atas takdir atau kebutuhan sebagai hukum. Nah, logos punya posisi pengatur tertinggi. Nah, berarti Empedokles mengembangkan konsepnya Anaxagoras tadi. Dan hukum ini bukanlah Tuhan. Nah, mulai nih identitasnya muncul. Hukum ini bukanlah Tuhan. Jadi di sini logos bukan Tuhan. Mengapa? Karena dalam cara berpikir, skema berpikir Empedokles ini, para dewa dihasilkan dari siklus evolusi. Dan ada satu yang menarik dan pernah difilmkan juga. Ada pernyataan para dewa begini. Lebih beruntung jadi manusia. Kenapa? Sebab kalau manusia mati, setelah mati, dia masuk ke entah ke Athena atau ke Uranus gitu, ke surga. Sementara dewa katanya bisa mati, tapi kalau mati lenyap begitu. Nah, karenanya ada pernyataan lebih beruntung manusia daripada kami para dewa. Karena ternyata dalam konsepnya manusia setelah mati hidup selamanya, dewa setelah mati lenyap gitu. Jadi ada dua konsep nih ternyata yang kita juga harus catat. Biasanya dalam kekristenan percakapannya setelah kita mati kita kemana gitu. Dalam kekristenan juga ada dua konsep, mati sepenuhnya, roh jiwa tubuhnya mati lenyap gitu, supaya kemudian dibangkitkan di akhir zaman. Ada yang berkata berbasis 1 Tesalonika 4:13-15, waktu dia mati, tubuhnya mati, tetapi kehidupannya tetap eksis sehingga dia punya eksistensi yang berlanjut gitu. Yang menurut teks itu dikumpulkan Bapa bersama Kristus. Jadi dalam kekristenan dua mazhab. Ternyata Yunani juga punya dua mazhab gitu. Tapi kalau Yunani mazhabnya dibedakan manusia dengan dewa, terkait dengan everlasting life atau bahkan eternal life. Nah, para dewa ini lahir dari siklus evolusi yang berarti akan ada saatnya dia lenyap tadi. Dan karenanya mereka juga tunduk pada The Force gitu. Ini mirip Star Wars. Ada The Force gitu ya. Dan biasanya pengagum, ya, the Force will be with you. Bahkan pengagum Star Wars, bahkan The Force will bless you. Saya rasa Star Wars, saya nggak tahu ya, saya belum menyelidiki, tapi saya rasa Star Wars dipengaruhi nih oleh konsep ini. Bahwa ternyata bagi si Empedokles minimal, ada manusia, ada dewa-dewa, tapi kemudian ada The Force gitu. Ada kekuatan. Nah, ini yang menarik. Bedanya cuma tadi. Pertama mereka
setelah mati selesai, tapi matinya kapan? Nah, panjang sekali. Sementara manusia hidupnya singkat, nggak lama mati, tapi setelah mati panjang punya kehidupan gitu ya, entah ke Hades gitu atau kemudian ke Uranos begitu. Nah, berikutnya Plato. Nah, Plato ini menarik, abad ke-5 tapi 427-347, abad ke-5 sampai abad ke-4. Rupanya dia sampai tembus 80 tahun, ini lumayan. Pada saat itu 80 tahun itu hebat loh, karena nggak ada higienitas, nggak ada imunisasi, nggak ada penisilin untuk mensterilisasi juga tidak ada, tapi dia bisa hidup 80 tahun. Dan Plato mulai nih membangun, membedakan beberapa makhluk ilahi. Ada dewa pencipta, kemudian ada demiurge, kadang-kadang disebut demigod juga, demiurge atau demigod, atau kadang-kadang dibilang semigod juga, biasanya yang lebih modern. Nah, ini makhluk transendental tapi bukan objek pemujaan. Jadi ada dewa pencipta, di bawahnya demiurge, makhluk transendental tapi bukan objek penciptaan. Kemudian dalam salah satu tulisannya di Philebus misalnya, Plato menyamakan Tuhan ini dengan mind. Yang kalau kita lihat tadi Empedokles dengan Anaxagoras, kalau Empedokles itu berkaitan dengan law, hukum, kalau Anaxagoras itu pikiran, nous, maka Plato kurang lebih mirip, dia mengaitkannya dengan mind. Begitu. Dia tidak disamakan dengan dewa tertinggi dari pantheon Yunani, sekumpulan Allah, dan Zeus itu yang tertinggi. Nah, karenanya nampaknya Plato membedakan antara Zeus dengan mind. Nampaknya mind ini di atas tapi nggak ikut campur gitu. Mind ini nggak ikut campur. Kalau saya boleh sedikit geser keluar dalam mitologi budaya Batak kudo juga begitu. Kita punya Banua Gijang, Banua Toru, Tonga, Banua Toru. Masing-masing itu ada dewa-dewa. Tapi di atas itu semua Dewa Bata Mula Jadi Nabulun itu. Yang nggak ikut-ikutan dengan ini. Jadi kayak untuk menjaga jarak. Mengapa? Karena yang ini bisa jahat. Nah, untuk menjaga jarak dari itu dipisahkanlah. Dan nampaknya konsepnya Plato begitu, bahwa dewa tertinggi yang disebut juga Tuhan atau Allah ini yang juga disebut mind ini beda dengan dewa tertinggi dalam pantheon politeistiknya Yunani yang Zeus. Dan Zeus itu kan terakhir dalam mitologi Yunani kuno, Zeus itu punya nenek moyang. Yang pertama itu Chaos. Dari Chaos kemudian Kronos. Kronos kemudian Uranos. Uranos baru kemudian Zeus. Rupanya dia kerjasama dengan Poseidon dan Hades. Anak pertama Poseidon, kedua Zeus, ketiga Hades. Mereka kemudian mau rebut tahta dari bapaknya. Kerjasamalah dibunuh. Setelah dibunuh, mereka buang undi. Ternyata yang menang bukan Poseidon yang pertama. Dan ini juga jadi menarik ya. Ternyata tidak harus anak pertama pengganti bapak kan gitu ya. Nah, di sini Poseidon kalah buang undi, yang menang Zeus. Maka kemudian Poseidon dapat laut, jadi dewa laut. Hades yang paling buruk dapat dewa tempat orang mati menantikan entah reward ataupun punishment begitu. Nah, kemudian jadi artinya dalam mitologi Yunani kuno sebelum Zeus ada 3, kita bisa juga menyebut Godhead atau dewa kepala gitu ya. Nah, ternyata mind ini bukan Zeus begitu. Mengapa? Karena dia bisa mati, bisa dibunuh seperti bapaknya dibunuh, kakeknya mati, kakek buyutnya juga mati gitu. Sementara mind ini dia terpisah sekali. Nah, karenanya kita bisa katakan bahwa Yahweh dalam PL atau Allah dalam PB, Theos dalam PB tidak bisa dibandingkan dengan Zeus sebetulnya. Mengapa? Karena Zeus bukan reason, bukan logos. Dan karenanya si dewa pencipta ini ya, mind ini juga menciptakan dewa-dewa, sehingga dalam pemahaman Yunani kuno dewa-dewa ini juga adalah ciptaan begitu. Tetapi diberikan berkuasa atas alam semesta. Tetapi ini juga dikembangkan oleh mazhab Stoa ya, Stoika. Dalam filsafat Stoika dia jadi prinsip ilahi yang mencipta dan kemudian ada dalam alam semesta. Sebetulnya ini seperti repetisi pada beberapa pemahaman sebelumnya, seperti misalnya Heraklitus begitu ya, yang menyebabkan alam semesta tapi juga yang mengatur alam semesta.
pengulangan tapi juga pengembangan. Nah, sebagai kesimpulan, kalau kita pahami semua dan menggabungkan semua, maka dalam mitologi filsafat Yunani kuno kita bisa katakan logos adalah reason, mencipta alam semesta, mengatur alam semesta, tapi in the end tidak dianggap Allah. Mengapa? Karena tadi ada yang disamakan dengan Allah tadi, pikiran, mind, kemudian menciptakan dewa-dewa, yang kemudian hadir di dalamnya logos, yang menciptakan, mengatur alam semesta. Namun kemudian dalam pengembangan berikutnya, dia sebatas prinsip ilahi, tapi bukan sang ilahi, yang artinya kalau dalam bahasa yang lain bisa dikatakan dia emanasi keluar dari Allah. Kemudian Allah memerintahkan dia untuk menciptakan alam semesta, dan kemudian Allah memerintahkannya untuk menjadi penyokong, penopang alam semesta. Nah, jadi dengan kata lain, inilah keluasan pemahaman dalam filsafat Yunani ketika kita bicara tentang logos. Nah, karenanya sebelum saya menyerahkan pada Ibu Santi dan kita masuk break dan ke segmen ketiga berikutnya, bisa dikatakan waktu Yohanes menulis Injilnya pada mulanya en arche en ho logos, pada mulanya adalah logos, maka tidak mungkin Yohanes mengabaikan keseluruhan konsep logos itu. Tidak mungkin. Dengan kata lain, kedalaman pemahaman yang berkembang mulai dari abad ke-6 mendekati abad ke-7 sebelum Masehi, itulah yang kemudian dipahami masyarakat Yunani kuno, itulah yang diambil alih oleh Yohanes untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus. Lalu apakah sama persis? Nah, itu. Tentu tidak sama persis. Pasti ada pembeda yang menarik, walaupun latar belakang ini tidak bisa diabaikan. Karena waktu dia ngomong pada mulai dari logos bersamalah, logos adalah Allah, maka konsep ini dipakai, tapi juga kemudian Yohanes punya konsepnya sendiri. Demikian Ibu Pendeta Santi. Ini dia menarik. Jadi setelah kita mendengarkan, kita ibarat seperti berselancar ya, secara sekilas alam pemikiran Yunani secara khusus tentang semesta. Bapak Pendeta Sigor tadi mengatakan latar belakangnya tidak bisa dipungkiri bahwa memakai latar belakang pemikiran filsafat Yunani, tapi tidak berarti lalu kemudian menjadi sama. Kita akan kembali pada teks Alkitabnya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa.
Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dengan judul Logos Firman menjadi daging. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik, mari Pak Pendeta kita kembali pada teks, apa pembedanya ini. Baik, terima kasih. Kita kembali kepada teks Yohanes. Kita mulai satu persatu karena ini ngulik ya, jadi kita kulik betul-betul satu persatu. Pasal 1 ayat 1a, kalimatnya adalah en arche en ho logos. Pada permulaan, kalau harfiah ya, pada permulaan adalah firman. Nah, en itu in, arche itu beginning, permulaan. Dan en arche en ho. Nah, en ini adalah past tense. Pada mulanya atau dahulu kala, pada mulanya dahulu kala adalah logos. Berarti dengan kata lain, ini bicara tentang masa lampau. Namun yang menarik, dia tidak persis past tense secara spesifik, dia adalah bentuk imperfect gitu. Nah, imperfect ini sebetulnya bedanya dengan aorist. Kalau aorist itu satu kali kejadian di masa lalu, kalau imperfect itu kejadian di masa lalu yang berulang-ulang. Maka ini bicara status masa lampau yang terus-menerus begitu, terus-menerus. Jadi tidak sekedar saat dulu dia adalah firman, titik, tidak selesai, tapi terus-menerus dia adalah firman. Nah, kenapa menggunakan imperfect untuk menyatakan terus-menerusnya ini? Keberlangsungan yang kontinu atau kontinu yang permanen begitu. Tapi pada di sisi yang lain juga menunjukkan ini terjadi di masa lalu gitu, karena penciptaannya terjadi di masa lalu. Nah, kemudian masa sekarang, karenanya ini teks Yunani pasal 1 ayat 1a ditulis oleh Yohanes begitu, bicara tentang pada mulanya adalah firman, dahulu tapi berulang-ulang. Lalu sekarang saat itu ditulis, dia berinkarnasi. Karenanya dia pakai bentuk masa lampau yang imperfect gitu. Yang imperfect kan berarti sekarang kan stop. Nah, sekarang stop kenapa? Karena dia jadi manusianya, bukan bahwa dia stop jadi firman tadi. Bahwa kemudian sang firman ini jadi manusia. Nah, kemudian tadi di situ dikatakan pada mulanya dahulu berulang-ulang adalah firman, yang menunjukkan berarti
Ini kan bicara mula dari segala sesuatu. Artinya sebelum segala sesuatu ada, yang nanti diulang di ayat 3. Karenanya pada permulaan ini menunjukkan sebetulnya eksistensinya sudah ada sebelum segala sesuatu. Nah, pertanyaan filosofisnya adalah apa yang atau siapa yang bisa ada sebelum segala sesuatu ada? Misalnya ini gelas, saya minum dulu ya. Ini kan pernah ada masa di mana dia tidak ada. Ada masa di mana dia dari pasir, kemudian dilebur, ya pasir sebagian itu batu-batu halus gitu, tapi sebagiannya kaca. Kemudian dipanaskan, menyatu, kemudian dibentuklah jadi gelas. Artinya ada masa di mana dia tidak ada. Tetapi yang lain tetap ada. Laptop ini ada masa belum ada, tetapi yang lain sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah ketika semua yang lain belum ada, terus ada sesuatu atau seseorang ada, maka pertanyaan siapa dia? Gitu. Nah, ini sebetulnya bahasa filosofis untuk menyatakan bahwa dia sudah berada dari kekekalan, begitu. Karena ketika bicara spasi, bicara ruang, gitu ya, ruang dan waktu, sebelum itu semua ada, dia ada. Sementara yang lain berada di dalam ruang dan waktu, gitu. Nah, ini menjadi menarik karena disampaikan dengan cara penyampaian yang filosofis. Jadi dia bukan diciptakan terus ngikut yang lain diciptakan, bukan begitu. Nah, karenanya pembukaannya sejalan dengan Kejadian 1 dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani Septuaginta. Dalam teks Yunani Kejadian 1 dikatakan yang tentunya orang-orang Yahudi sudah memilikinya, orang-orang Yahudi Kristen juga sudah memilikinya, dan Yohanes juga sudah memilikinya sebelum Injil Yohanes ditulis. Maka Injil Yohanes menulis pada mulanya NRK itu jelas merujuk pada Kejadian 1 yang berbunyi NRK epuiesen hotheos ton uranon kai ten gen. Pada permulaannya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dia pakai NRK. Sama persis dua kata pertama. Nah, paralelisme ini menegaskan berarti Logos sudah ada sebelum dunia diciptakan. Maka dengan kata lain, pemahaman NRK ada dua aspek tadi, secara filosofis tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian secara biblis dalam Perjanjian Lama merujuk Kejadian 1 ayat 1 tadi. Nah, kalau kita berlanjut ayat 1b, kai hologos hen proston theon, firman itu bersama dengan Allah. Dan yang menarik di sini, kai hologos en prostonteon, kata en di sini maknanya sama, maknanya seperti tadi, was tadi, tapi sebetulnya bicara imperfect. Nah, kai hologos en prostonteon, proston itu kalau Alkitab menerjemahkan pada mulanya firman bersama-sama, ya memang proston bisa diterjemahkan bersama-sama. Tapi juga bisa dipahami, diterjemahkan berhadap-hadapan. Nah, saya lebih menyukai terjemahan saya berhadap-hadapan daripada bersama-sama. Kalau misalnya kita berdua menghadap ke depan, itu bersama-sama. Kalau kita lagi berhadapan ke depan, bersama-sama melihat ke depan, kita tidak ada komunikasi. Tapi waktu saya berhadap-hadapan seperti ini, saya berkomunikasi dengan Ibu Pendeta Santi. Maka prostonteon lebih pas diterjemahkan sebagai berhadap-hadapan, karena dia bicara firman yang bersama dengan Allah, firman yang adalah Allah, yang berarti dia bicara hubungan, relasi. Nah, relasi lebih tepat diterjemahkan bukan bersama-sama, tapi berhadap-hadapan. Karena di dalamnya ada komunikasi begitu. Nah, bersama-sama apalagi berhadap-hadapan, pertama ada aspek kekal, karena Allah adalah kekal. Yang kedua, bersama-sama. Dan kemudian lebih ini berhadap-hadapan, juga ada aspek kesetaraan. Gitu seperti kita. Tapi kalau saya di atas, ibu di bawah kan bukan berhadap-hadapan, tapi saya mendongak ke bawah, ibu mendongak ke atas gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ayat 1c, kaiteos en ho logos, n-nya juga sama, dan firman itu adalah Allah. Kalau saya cek beberapa terjemahan Inggris, ini menarik. And the word was God. Dan firman adalah Allah, itu Elai juga. Ketika saya coba cari French misalnya, Ela paro était Dieu. Paro itu firman. Kemudian, kalau saya lihat versi Jerman,
und Gott war das Wort. Yang tepat harfiah dengan teks Yunani adalah Jerman. Karena Jerman kai theos dan Allah. And ho logos and was the word. Inggris kebalik, the word was God. French, Prancis juga gitu. Et la parole était Dieu. And the word was God. Dieu itu Allah gitu ya, dari Deus Yunani. Sementara Jerman und Gott war das Wort, dan Allah adalah firman. Sehingga ini lebih harfiah dari segi urutan gitu ya. Nah, ada dialog terkait dengan ini. Mengapa? Karena dalam bahasa Yunani, kata is atau was itu tidak menunjukkan mana subjek, mana objek. Kalau kita perhatikan saja, kai theos and ho logos, logos itu juga akhiran s nominatif. Yang berarti dua-duanya setara sebagai subjek sebetulnya. Karena theos dan kemudian logos begitu. Kalau dia pakai akusatif kan misalnya, harusnya pakainya logon. Kalau dia datif, logo misalnya begitu ya. Tapi di sini dua-duanya subjek. Mengapa? Karena dalam bahasa Yunani seperti itu. Dan ini diadopsi dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman juga and God was the word. Dua-duanya subjek gitu ya. Itu yang berbeda dalam bahasa Inggris. Yang kedua cenderung objek. Indonesia juga cenderung begitu. Nah, karenanya yang saya katakan ada dua pemahaman. Yang pertama adalah bahwa yang adalah Allah itu firman. Tapi yang kedua bahwa ya firman dengan Allah itu ya sama gitu. Nah, padahal sebetulnya ini dua hal yang berbeda begitu. Nah, karenanya kalau saya lebih menyukai terjemahan Jerman yang mengambil urutan kalimatnya pun harfiah, dan Allah adalah firman. Yang mau menunjukkan kalau tadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Jadi pada mulanya adalah firman, firmannya bersama dengan Allah. Nah, Allah ini adalah firman, dia jadi kayak bolak-balik gitu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, Allah adalah firman. Jadi dia ke sini, terus dia balik lagi ke sini. Sehingga menggambarkan hubungan siklikal yang seimbang gitu. Jadi ini adalah ini adalah ini gitu. Kira-kira begitu. Nah, ayat yang kedua dikatakan hutos en arche proston theon. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Kemudian en arche diulangi lagi di sini. Hutos en arche. Kemudian en-arche-nya beda dengan ayat 1. En-arche en hologos. Ayat 2-nya en-arche proston theon. Dari sejak mula, dia bersama dengan Allah. Dari sejak mula adalah firman. Kan pada mulai adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah. Firman bersama dengan Allah ditekankan di ayat 2. Sejak semula dia bersama dengan Allah. Begitu. Nah, ini berarti sebuah penekanan. Yang sifatnya repetitif, tapi karena repetitif jadi ditekankan betul-betul. En-arche karena dikaitkan dengan masa lalu sebelum ciptaan tadi, yang mengulangi en-arche ayat 1. Proston theon ngulangi lagi. Kalau en-arche ayat 1a, proston theon ayat 1b. Jadi ayat 2 ini kayak mengulangi lagi. Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Ayat 2-nya, pada mulanya ia bersama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya bersama dengan Allah. Sehingga ayat 1b, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah. Kebersamaan dengan Allah itu dari sejak semula. Gitu. Yang semakin menekankan kekekalan itu. Berbeda tidak dengan logos Yunani? Jelas berbeda. Karena tadi logos Yunani, jangankan logosnya, Zeusnya saja punya awal. Gitu. Zeusnya dilahirkan dan akan mati. Sementara ini jelas dikatakan pada mulanya. Sejak mula dia sudah ada, dia bersama dengan Allah, dan pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah itu kekal, maka dia juga kekal. Gitu, logika berpikirnya. Nah, karenanya ini bicara eksistensi kekal logos karena bersama dengan Allah. Nah, kita masuk ke ayat 3. Panta di autu egeneto, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, kata panta ini membungkus semua kecuali dirinya, gitu. Kecuali dirinya. Mengapa? Karena segala sesuatunya dijadikan, diciptakan oleh dia. Jadi yang lain ini
tidak mencakup dirinya begitu. Dan ini sebetulnya berkaitan dengan apa? Dengan Efesus 1 ayat 22 yang berkata bahwa Kristus adalah kepala segala sesuatu. Mengapa dia jadi kepala segala sesuatu? Karena segala sesuatu diciptakan oleh dia gitu. Itu ayat 3a. Nah, egeneto ini middle pasif. Middle pasif itu, ini yang menarik Bu Santi, dalam bahasa Yunani ada aktif, ada pasif. Sama kayak bahasa kita. Tapi di tengah-tengahnya ada middle pasif, namanya deponen. Middle pasif itu menjembatani yang mirip dengan aktif, mirip dengan pasif, tapi di tengah-tengah. Contohnya, kalau kita bilang dalam bahasa Inggris, it rains. Bahasa Jermannya es regnet. It rains as regnet. Pertanyaannya, it-nya itu siapa? It rains. Lalu siapa it-nya itu? Sebetulnya nggak ada kan? Nggak ada. Itu sebenarnya pada diri sendiri kan gitu. Makanya dalam bahasa Jerman, es regnet ditambahkan sich. Es regnet sich. Inilah yang menggambarkan bahwa dia hujan sendiri gitu. Itu yang menggambarkan middle pasif itu. Jadi tidak ada yang membuatnya menjadi hujan. Dia pada dirinya sendiri. Nah, dalam bahasa Yunani, ini luar biasanya. Dan itu sebabnya jangan remehin bahasa Yunani. Jangan remehin, jangan nganggap kita nggak perlu bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani termasuk salah satu bahasa Eropa yang paling rumit. Latin pun masih di bawahnya Yunani sebetulnya. Jerman masih sedikit di bawah Yunani. Nah, Inggris, sebagian besar orang berkata Inggris adalah bahasa Eropa yang paling gampang. The easiest language in Europe is English, begitu ya, tanpa merendahkan teman-teman yang mahir bahasa Inggris. Tapi kira-kira begitu. Gender tidak terlalu dibedakan. Perancis punya le dan la. Perancisnya 2, feminin, maskulin. Sementara Jerman punya der, die, das. 3 ada netral. Dia ngambil dari mana? Yunani dan Latin yang punya 3-3-nya. Tapi dengan segala macam kerumitan yang lain. Karenanya, jangan sampai kita meremehkan bahasa Yunani gitu ya. Nah, egeneto ini middle pasif dari ginomai, menjadi. Jadi menjadi maksudnya bagaimana? Dari dirinya, keluar dari dalam dirinya begitu ya. Nah, kata logos en ini kontras, berada dari kekekalan, sementara semua diciptakan egeneto oleh logos. Nah, panta di autu egeneto. Nah, egeneto itu tadi kan menjadi, diciptakan oleh dia begitu ya. Nah, kalau tadi logos adalah en arche en hologos, pada mulanya adalah firman. Kalau logos itu en, in the beginning was the word, pada mulanya adalah firman. Maka kalau yang lain, segala sesuatu dijadikan di masa lalu oleh dia. Ini kontrasnya betul-betul. Kalau dia pada mulanya dia bersama dengan Allah, pada mulanya dia adalah Allah, Allah adalah dia. Sementara yang lain diciptakan oleh dia gitu. Nah, ayat 3 mulai menunjukkan kontrasnya di 3b. Nah, kemudian di 3b, dari 3a, kai choris autu egeneto hude en ho gegonen. Dan tanpa dia, kalau saya terjemahkan harfiah, dan tanpa dia ciptakan, tidak ada satupun telah tercipta. Itu kalau saya terjemahkan harfiah, lebih sederhana dibandingkan versi Indonesia. Tanpa dia ciptakan, nggak ada satupun tercipta. Nah, ini berarti menegaskan lagi, Yesus adalah sumber sebab mutlak semua yang diciptakan. Atau dengan kata lain, Yesus adalah pencipta. Maka ini gambaran yang sangat lengkap dalam cara yang singkat tapi relatif rumit untuk menjelaskan oleh Rasul Yohanes tentang siapa sih Yesus ini begitu ya. Tetapi dia belum menyebut Yesus di sini, dia baru menyebutnya Logos gitu di sini. Nah, karenanya saya jumping ke ayat 14. Kenapa saya jumping? Karena ayat 4-5 itu bicara tentang terang gitu ya. Dalam dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang. Mengapa dalam dia adalah hidup? Karena kan sumber segala sesuatu. Jadi kalau saya katakan saya hidup, ya saya hidup, Pendeta Santi hidup. Tapi kita terima hidup dari mana? Dari Allah. Sementara siapa yang tidak terima hidup, tetapi hidup pada dirinya sendiri? Ya hanya Allah, dia. Karenanya kemudian hidup yang sejati siapa? Ya dia. Itu maksudnya ayat 4. Dalam dia ada hidup, dialah hidup sejati. Dan karenanya hidup ini jadi terang bagi manusia. Nah, ketika kita bicara terang,
saya tidak bisa berjalan kalau gelap. Maka terang ini sebetulnya dalam kaitan apa? Dalam kaitan moralitas begitu. Dalam kaitan tataran praksis. Jadi ketika Yohanes bicara ayat 1-3 secara filosofis, kemudian menjelaskan dia sumber segala hidup dan dia karenanya dia adalah hidup. Nah, kalau dia adalah hidup, maka dia sumber terang. Nah, kalau dia sumber terang, maka kita harus merujuk pada dia dalam konsep-konsep moral kita. Kira-kira seperti itu. Dan karenanya ayat 7 berikutnya ayat 6 bicara Yohanes Pembaptis begitu ya. Yang bukan terang, yang terang itu adalah Yesus dan seterusnya. Karenanya kemudian kita dalam konteks kita bicara tentang logos, kita jumping into ayat 14. Walaupun ayat 12, 13 itu bicara extended fellowship begitu ya, extended fellowship, persekutuan yang diperpanjang gitu. Kalau dia adalah Allah yang jadi manusia, maka semua orang yang menerima dia jadi anak-anak Allah. Yang kemudian oleh bahasanya Paulus, dia jadi yang sulung, anak sulung, kita adik-adiknya begitu. Nah, ini kemudian ayat 13-nya bicara tentang Yesus yang bukan diperanakan dari darah dan daging, berarti bukan anak hasil hubungan seksual begitu ya. Bukan dari jasmani keinginan laki-laki begitu. Jadi ini bicara tentang Yesus yang jadi manusia, anak Allah, bukan karena hubungan seksualitas bapak ibunya. Dan kemudian dia menerima orang-orang yang percaya kepadanya juga sebagai anak-anak Allah, yang oleh bahasa Paulus ditambahkan jadi yang sulung, ini adik-adiknya. Nah, kalau kita dalami logos, maka kita berlanjut ke ayat 14. Ayatnya dalam bahasa Yunani berkata begini, kai hologos sarx egeneto, kai eske nosen en hemin, kai etea sameta, ten doxan autu, doxan hos monogenus, para patros, pleres, karitos, kai aleteias. Dikatakan ayat pertama, hologos sarx egeneto. Hologos dan logos, sarx itu daging, sarkos, dan logos daging, egeneto. Egeneto itu menjadi, dan yang menarik dia pakai deponen, middle passive, menjadi pada dirinya sendiri. Jadi menjadi daging itu menyanggah yang tadi, bahwa dia bukan dilahirkan dari keinginan manusia, keinginan laki-laki gitu. Kalau saya bukan berkeinginan, Ibu Pendeta Santi bukan berkeinginan jadi manusia. Gue pengen deh jadi manusia, terus masuk ke rahim ibu kita masing-masing, kan tidak. Tetapi sebetulnya kita adalah produk dari keinginan kedua orang tua kita. Orang tua kita dalam keinginan kudusnya sebagai suami istri yang sah, kita pengen punya anak, maka lahirlah kemudian kita sebagai anak. Tetapi kalau kayak gitu kita bukan menjadi pada diri kita sendiri, tapi menjadi pada diri orang lain. Sementara kayak hologos sarx egeneto tadi middle pasif, menjadi pada dirinya sendiri. Dia yang menjadikan dirinya sendiri daging tadi, tidak karena intervensi atau penyebab di luar dirinya. Itu yang membedakan kita dengan Kristus gitu. Nah, teman-teman saya ada beberapa yang menekankan kesamaan kemanusiaan Kristus dengan kita. Saya katakan ya on one side ya sama persis, makan minum berdarah berdaging, bukan angelic being tapi betul-betul physical being. Tapi pembedanya justru di sini. Kita menjadi karena keinginan orang tua kita, dia menjadi pada diri dia sendiri. Kalau kita bukan pada diri kita sendiri. Ini pembeda yang sangat kuat yang membedakan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan manusia pada umumnya. Nah, ini yang jadi catatan kita yang ditegaskan oleh Yohanes pasal 1 ayat 14 ini gitu. Dia menjadi daging pada dirinya sendiri. Dan kemudian bagian yang berikutnya di situ dikatakan dia memiliki kemuliaan, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, di mana nanti tak anak tunggal saya akan bicarakan berkaitan dengan ayat yang ke-18. Nah, kemudian kalau kita sudah lihat ya tadi inkarnasi, tadi menjadi daging. Elai menerjemahkannya menjadi manusia. Saya rasa terjemahan menjadi manusia tidak ada masalah karena sarx yang dimaksud memang daging manusia. Gitu, manusia gitu ya, bukan yang lain-lain begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke ayat 18 sebagai penutup perikop ini, maka 18a dikatakan theon udeis eurake popote. Tidak seorang pun yang pernah melihat
Allah. Nah, sebetulnya Elai dalam yang TB1 yang saya pakai, kata pernah itu tepat, ya, karena memang dia bentuk perfect tense gitu. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi yang dimaksud melihat, heurake ini bisa melihat jasmani, tapi juga dalam pengertian perceive, memiliki kesadaran. Artinya sebetulnya teks ini mau berkata tidak seorang pun yang melihat Allah punya pemahaman tentang Allah kalau bukan karena Allah yang menyatakannya begitu. Nah, pernyataan tegas ini sebetulnya merujuk pada apa? Ketiadaan yang pernah melihat Allah selama hidup di dunia ini, sekaligus menegaskan kemustahilannya. Dan sebetulnya di sana sini PL maupun PB nampaknya konsisten. Kalau kita ingat Musa minta supaya dia berhadapan muka dengan Allah, kan Allah menolak. Allah bilang kalau engkau melihat aku, engkau mati. Sehingga itu menunjukkan keterpisahan yang menurut saya tak terseberangi gitu. Waktu bilang kau akan lihat belakangku saja, belakangku itu kan lebih kepada semacam fenomena gitu ya. Dia nggak betul-betul dalam pengertian melihat Allah gitu. Allah menyatakan fenomena, belakang itu maksudnya kan fenomena. Dia nggak lihat betul-betul gitu, nggak bertemu muka dengan muka. Yang berarti konsepnya adalah ini ada jurang sebetulnya antara Allah dengan manusia, jurang yang tak terseberangi ini. Nah, kalau manusia dalam kondisi di sini melihat Allah, ya mati, itu jelas. Nah, kemudian karenanya konsistensi itu terwujud dalam kalau Allah berjumpa dengan manusia, lalu bagaimana caranya? Itulah yang disebut dengan teofani. Dari kata theos, bahasa Yunani Allah, fani itu bahasa Ibrani wajah, yang artinya wajah Allah, di mana Allah menyatakan ini dalam rupa bisa malaikat, bisa juga dalam rupa manusia, seperti dengan Abraham di bawah pohon terbantin di gua orang Mamre gitu ya. Di situ kan Allah jadi manusia. Datanglah 3 orang, dalam Ibraninya Ishim, Im itu jamak, Ish itu laki-laki, 3 orang laki-laki, dan mereka makan dengan Abraham, yang berarti memang fisik, gitu. Tapi itulah yang kemudian disebut dengan incarnated Christ, gitu. Kristus yang belum berinkarnasi, Kristus yang belum menyatakan diri. Dan karenanya pernyataan ini menjadi tegas bahwa PL dan PB pun konsisten, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kolose 1 ayat 15 dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Eikon tu theou. Eikon itu gambar. Kemudian Allah yang tidak kelihatan ini buat siapa? Bukan buat Yesus, bukan buat sang gambar, buat yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu tidak kelihatan. Untuk menjadi terlihat, dialah gambarnya. Begitu. Dan ini sebetulnya ayat 18A dan B jelaskan. Nah, karenanya kita masuk pada ayat 18B. Monogenes huios ho on eiston kolpon tu patros ekeinos exe gesato. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, kalau saya terjemahkan harfiah, tetapi anak tunggal, karena nggak ada Allah sebetulnya. Monogenes huios itu anak tunggal. Yang ada di pangkuan Bapa, kalau harfiahnya pakai eis itu yang into gitu ya. Dia sajalah yang menyatakannya. Jadi saya tambahkan saja. Nah, anak tunggal, Elai pakai tambah Allah, monogenes huios, artinya anak tunggal, begitu ya. Kemudian yang di pangkuan Bapa, eiston kolpon tu patros, ini ya. Jadi kalau saya duduk di paha saya taruh anak saya, maka itulah yang dimaksud dengan di pangkuan itu yang dimaksud dengan ton kolpon tu patros tadi, yang merujuk pada apa? Ini kesatuan eksklusif sebetulnya ada di pangkuan Bapa, bicara kesatuan yang eksklusif dengan Bapa, dan karenanya juga merujuk pada apa? Anaklah satu-satunya yang menyingkapkan Allah tadi. Karenanya ekeinos exe gesato, ekeinos itu the one and only, satu-satunya. Makanya kalau Elai dialah yang menyatakannya, saya tambahkan dia sajalah atau dia satu-satunya. Karena ekenos itu jadi satu-satunya. Pak itu eksklusivitas, ya kita nggak bisa menyanggah itu eksklusivitas, tapi bukan berarti kemudian itu menjadi dasar merendahkan orang-orang yang berbeda, tidak begitu. Karena ini kan Yohanes sedang menjelaskan siapa Kristus begitu. Dia satu-satunya, kemudian exegesato ini menyingkapkan, kemudian juga membuka atau memberikan semacam statement pernyataan. Tapi ini agak berbeda dengan wahyu, revelation,
apokalipsis. Kalau apokalipsis itu sesuatu yang something hidden gitu. Something hidden, misalnya tertutup, kemudian dibongkar, dibuka, baru dia. Nah, exegesato tidak, dan karenanya saya merasa pas tidak menggunakan apokalipto tapi exegesato tadi gitu ya. Jadi dia menyingkapkan, menyatakan gitu. Jadi lebih kepada representativeness tadi. Jadi sejalan dengan Kolose 1:15, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan karena ada gambarnya gitu. Ada gambarnya. Ini kalau zaman sekarang ya mirip lah misalnya dengan kita nonton misalnya film tentang, misalnya katakanlah Ibu Pendeta Santi berdrama direkam di YouTube, kita nonton YouTube, tapi kan bukan ibu sebetulnya, itu rekaman, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian karenanya sebagai konklusinya, keeratan kesatuan Sang Bapa dan Sang Anak ini disimpulkan gambaran panjang lebar ayat 1-3, kemudian ditekankan inkarnasinya di ayat 14, kemudian kesatuannya digambarkan di ayat 18 baik A maupun B. Dan karenanya apa yang mau disampaikan ini sih berarti firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, dan firman itu jadi manusia Yesus Kristus, yang berarti Yesus Kristus adalah Allah gitu. Itu argumentasi yang disampaikan dan menarik. Pak, susah banget sih, tinggal bilang aja Yesus adalah Allah. Enggak, itu kita yang maunya gampang gitu kan. Kita di negeri ini sebagian maunya gampang aja langsung. Mana ayatnya yang menunjukkan Yesus adalah? Ya, saya suka berkata kalau mencari ayat yang berkata Yesus adalah Allah, sampai Tuhan Yesus datang juga nggak ada. Mengapa? Karena konteks berpikir, konteks berkomunikasi, berelasi saat itu berbeda dengan sekarang. Dari konteks Yahudi misalnya, kenapa di Injil Yesus nggak pernah bilang langsung direct, tapi dia berkata misalnya, pre-Abraham, ego eimi, aku sebelum Abraham ada, aku ada. Langsung orang Yahudi marah, mau menyambiti Yesus batu, merajam, menghukum mati karena menyamakan diri dengan Allah. Mengapa? Karena pada konteks Yahudi tidak perlu menyampaikan aku adalah Allah. Mereka udah ngerti. Dan konsekuensinya adalah hukuman rajam. Nah, dalam konteks Yunani, mereka perlu mendapatkan penjelasan yang filosofis untuk memahami siapa ini Yesus yang diklaim oleh orang-orang Kristen sebagai disembah sebagai Allah juga gitu. Yaitu ini penjelasan panjang lebar logos begitu. Dan karenanya saya mengutip terakhir 1 Yohanes 5:7b, dikatakan ho pater ho logos kai to hagion pneuma kai hutoi hoi treis hen eisin. Bapa, firman, dan roh, ketiganya adalah satu. Mengapa 1 Yohanes 5:7 menggunakan firman dan bukan Kristus? Karena dia sedang merujuk kembali Injil Yohanes yang dia tulis, yang bicara firman yang bersama dengan Allah, yang adalah Allah. Maka Bapa, firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Demikian Ibu Santi. Wah, logos firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1-18 dijelaskan dengan demikian detail. Kita perlu mengetahui konteksnya. Jadi Pak Pendeta sudah mengatakan nggak kayak kita yang langsung maunya singkat saja. Tetapi kita perlu mengetahui alam berpikir pada saat itu. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, kita semua ditambahkan wawasan, dibikin pinter para sahabat. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Baik Pak Pendeta Sigor, kita mengakhiri episode kali ini dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini apa yang kami dapat, baik kami sebagai narasumber menyampaikannya maupun juga para pemirsa mendengarkannya. Biar ini menambahi wawasan kami secara mendalam tentang siapa Allah Tritunggal yang kami sembah, siapa Tuhan kami yang berinkarnasi menjadi manusia. Biar ini boleh menguatkan kami dan secara afektif juga membuat kami semakin kagum akan Allah kami. Allah yang pencipta alam semesta mau menjadi manusia demi menebus setiap kami. Dan mampukanlah kami setiap saat untuk hidup dalam penebusan Tuhan. Dan karenanya juga jadi berkat bagi sesama
dimanapun kami berada. Kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Allah, yang senantiasa menyertai setiap kami. Amin. Amin.